Bawaslu Kota Binjai, Sumatera Utara menyatakan seluruh pasangan calon wali kota Binjai telah melanggar aturan kampanye pilkada. Sepekan lebih masa kampanye pilkada serentak calon kepala daerah telah berlangsung. Sejumlah pasangan calon kepala daerah mulai melakukan beragam kegiatan untuk mengisi masa kampanye yang ditetapkan KPU. Di Binjai, Sumatera Utara, sejumlah pasangan calon telah melakukan kampanye masing-masing. Namun, Bawaslu Kota Binjai justru menyatakan seluruh pasangan calon wali kota Binjai melakukan pelanggaran kampanye. Ketua Bawaslu Binjai Ari Nurwanto menyatakan pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh pasangan calon adalah sampai saat ini tidak melaporkan daftar nama tim kampanye. Padahal sesuai peraturan KPU, setiap pasangan calon wajib melaporkan daftar tim kampanyenya. Sejumlah paslon wali kota Binjai telah melakukan kampanyenya, namun tidak ada satupun paslon yang memberitahukan izin kampanye ke Bawaslu dan Polres Binjai. Selain itu, dalam kampanyenya pasangan calon dianggap telah melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19 karena tidak menjaga jarak, ada yang tidak memakai masker dan melebihi jumlah massa yang diizinkan. Dari ketiga pelanggaran tersebut, Bawaslu Binjai akan segera menindaklanjutinya karena pelanggaran tersebut melanggar aturan kampanye sesuai peraturan KPU nomor 13 tahun 2020. Batasan bahan kampanye lainnya yaitu lebih kurang mug, stiker, payung, kaos dan lain-lain yang jika dikonversikan harganya Rp60.000 yaitu sebanyak 53582. Besok kita akan menggelar desain materi APK-BK oleh masing-masing paslon dan partai politik. Pertanyaan selanjutnya, jika itu setelah kalau sampai besok ya, karena itu dari tanggal 26 ya, hari Sabtu kemarin sudah dilaksanakan tahapan kampanye untuk pemilihan kepala daerah Kota Binjai. Hal yang perlu kami sampaikan, yang pertama adalah terkait masalah jadwal agar dilakukan pengekanan kampanye agar mengikuti peraturan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang kedua, untuk saat ini yang paling penting adalah kampanye harus mengikuti protokol kesehatan. Dan untuk selanjutnya saya kira untuk pelanggaran-pelanggaran kampanye ini setiap pilkada masih ada. Kita hanya bisa meminimalisir kalau untuk menghentikan sama sekali, apalagi yang namanya bagi pasangan calon yang ingin menetapkan APK-nya itu di billboard atau reklame yang ada di Kota Binjai. Ya. Jadi itu tidak terkait dengan pajak daerahnya. Jadi September yang sebelumnya juga ini sudah dilakukan di provinsi. Bawaslu juga sudah mengundang Evaluasi dengan pihak Satpol PP. Jadi semestinya setelah kegiatan APK itu, iyalah perdanya. yang ada lagi antusiasnya masyarakat mau nengok paslonnya, mau nengok orang-orangnya ini, mau maunya sama KPU kan gitu kan, tidak mau sama Bawaslu. Jadi tolong tegas juga bahwa KPU untuk itu. Yang pertama, yang kedua terkait dengan pengetahuan kita bersama. Tadi saya sudah katakan tidak perlu di aturan PKPU terkait dengan kampanye. Setiap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai menyerahkan daftar nama tim kampanye, pelaksana kampanye, juru kampanye, pihak lain, relawan maupun tim pemenangan untuk itu. Yang kami ketahui, Bawaslu ketahui sampai hari ini belum ada diberikan kepada Bawaslu sendiri
tapi kemungkinan sudah diberikan juga kepada KPU. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah setiap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai, yang ketiga pasangan calon yang telah melakukan kampanye di masyarakat itu tidak ada memberitahukan izin pemberitahuan kampanyenya kepada pihak kepolisian. Ketiga pasangan Ditembuskan kepada Bawaslu dan KPU. Jadi kita tidak tahu yang dilakukan di masyarakat itu apa namanya, bentuknya. Nah itu dia. Yang ketiga, pelaksanaan kampanye tadi yang dalam tanda kutip tadi yang tidak ada izin dan sebagainya tadi, kita lihat dan kita ketahui itu melanggar protokol kesehatan terkaitan dengan jumlah, berkaitan dengan kerumunan dan sebagainya. Maka untuk itu kita bisa memastikan semua pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai Dari Binjai, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.